Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang berkata, kenapa sih saat ingin belajar di Padepokan Sendang Sejagat ada maharnya? Ya, mungkin banyak yang berpikir, kenapa nggak gratis? Rasulullah aja mengajarkan gratis. Rasulullah tidak pernah mengutip biaya apapun kepada orang yang ingin belajar. Kita akan kaji secara detail dan kita akan kaji seperti kenyataannya aja ya. Jika Anda membandingkan antara manusia dengan nabi ya, seperti membandingkan saya dengan Nabi Muhammad, otomatis jauh beda. Saya berjalan dari mulai nol memakai sandal jepit. Sedangkan Rasulullah berjalan tidak memakai alas kaki, tapi beliau dilengkapi dengan orang-orang yang siap membawanya kemanapun. Dalam arti kata, Rasulullah mempunyai istri yang kaya raya. Rasulullah mempunyai sahabat yang siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk perjuangan Rasulullah sendiri. Sedangkan Mas Karyo ada yang ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengajarkan kalian. Ini kita ambil umpan. Bukan hanya kepada Mas Karyo, kepada padepokan lain ataupun guru yang lain. Itu ada biaya. Karena orang lain tidak mungkin membiayai. Ya. Sedangkan mahar di Padepokan Sendang Sejagat itu sebenarnya saya katakan bukan mahar, tapi benda yang dipergantikan ataupun benda yang kami jual untuk Anda beli dan selanjutnya Anda belajar. Untuk apa? Untuk belajar. Dan mahar itulah seperti pengesahan ataupun sebuah pengizazahan dalam keilmuan. Ya. Kita akan sedikit bahas. Menurut beberapa ulama dalam kaum sufi, hukum ijazah dalam suatu hukum pengijazahan. Suatu amalan dan ilmu adalah wajib karena setiap ilmu dan amalan apapun tidak boleh dipelajari tanpa adanya bimbingan seorang guru yang ahli dalam bidangnya tersebut, apalagi pembelajaran ilmu. Ya. Terutama ilmu spiritual pastilah berhubungan erat dengan suatu perkara yang bersifat gaib sehingga sangat riskan dari berbagai godaan dan tipu daya setan. Apalagi setan yang sangat ahli dalam meniru wajah dan rupa para malaikat, para wali Allah, para ulama, para orang-orang yang soleh kecuali rupa Rasulullah SAW. Seperti kisah Abu Nahar yang mengamalkan berbagai amalan dan wirid dari berbagai kitab ilmu tanpa adanya pengijazahan dari seorang guru yang masih hidup setelah mengamalkannya. Lebih dari 20 tahun selama itu pula ia sering mengalami berbagai peristiwa gaib yang menurutnya adalah benar. Ya. Jadi kita membutuhkan bimbingan khusus secara kita ya. Sebagai manusia yang ingin pengijazahan ataupun yang diijazahkan, ya, itu butuh bimbingan dari seorang guru yang mengijazahkan keilmuan tersebut. Jadi wajar ada mahar karena mahar itu bisa diumpamakan pergantian apa yang akan disertakan pembelajaran Anda untuk belajar. Intinya Mamas menyampaikan kepada para netizen ataupun para yang lainnya, jika ingin bergabung silahkan disimak dulu, dipahami dulu, jangan keburu nafsu ya, jangan keburu nafsu. Waktu masih panjang, jadi cobalah untuk memahami dulu. Yang paling penting yaitu di Facebook ya, di Facebook. Udah gitu kalau di YouTube ini hiburan, jadi jangan menjadikan itu sebuah kenyataan ya.
Bos Afan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, Bos Afan mengucapkan salam hormat lahir dan batin kepada panjenengan semua yang menonton video yang ini. Begini saudaraku, malam ini sekitar jam setengah 1 tanggal 6 bulan 11 tahun 2020. Bos Afan memang sengaja membuat rekaman video yang ini. Tujuannya Bos Afan hanya mengingatkan ke panjenengan supaya panjenengan tidak salah jalan. Ya saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, supaya panjenengan supaya tidak kena tipu secara sopan oleh orang lain yang mengatasnamakan Allah dan yang mengatasnamakan Rasulullah dalam kurung sholawat. Iya saudaraku. Begini saudaraku, ini barusan Bos Afan tadi ini sekitar jam 10 Bos Afan kedatangan tamu 2 orang. Yang satunya sekitar umur 30, yang satunya lagi sekitar umur 34 ya. Kedua tamu tersebut datang ke tempat Bos Afan ingin menjadi muridnya Bos Afan ya. Dan dia bercerita dengan Bos Afan soal kedua tamu tersebut sebelum datang ke tempat Bos Afan, dia menjadi santri atau muridnya si A dan yang satunya si B. Ternyata dia menjadi santrinya orang lain, menjadi muridnya orang lain. Dia kena biaya uang lebih dari 2 juta. Itu yang masih muda. Yang agak tua umurnya, dia kena biaya uang 5 juta berapa? 700 ya. Alasannya sang guru itu minta iuran ya untuk pembangunan pondok gitu katanya. Yang satunya buat pembangunan masjid. Ceritanya begitu kepada Bos Afan. Oleh karena itu, intinya Bos Afan menyampaikan kepada 2 tamu tersebut, Bos Afan menyampaikan apa adanya kalau menjadi murid resmi grup Padepokan Pasukan Langit sepeser pun tidak dipungut biaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin belajar, ingin menguasai kekuatan mata sakti dengan sempurna, itu juga tanpa biaya sepeser pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau belajar memusnahkan, mengambil dan menghancurkan kekuatan ilmu santet jenis apapun di Padepokan Pasukan Langit, itu juga tanpa biaya sepeser pun. Bos Afan menyampaikan apa adanya. Dia terkejut. Katanya 2 tamu tersebut, apakah iya tak Bos? Iya, Bos Afan menyampaikan apa adanya. Ternyata dia sudah terbukti, tapi masih belum saya terima. Iya. Dan lagi, ayo Mas, sini di sebelahnya Bos Afan kalau ingin ikut rekaman. Jenengan ayo sini sama Bos Afan sini. Kenapa? Maaf saudaraku. Kedua tamu tersebut malu. Iya. Dan lagi sebentar lagi
tamunya Bos Afan ini katanya mau pulang. Bentar Mas, ini Bos Afan masih buat rekaman video sebentar lagi. Ya. Kalau berkenan silakan sini. Ayo Mas. Mas itu, sini. Mas Ardi itu, iya, Mas Ardi, sini, Mas. Kalau Mas Faiz ini kok gak mau, Mas. Mas. Faiz, sini Mas. Kalau Ardi gak mau, gimana kalian berdua itu? Sini, biar wajahnya jenengan supaya kelihatan di apa ya, lover-lover PCPS. Bagaimana? Gak mau? Payah Mas Faiz sama Mas Ardi gak mau. Oke, saya teruskan, saudaraku. Intinya begini, saudaraku ya. Bos Afan minta ke panjenengan ya, berhati-hatilah dan waspada kalau ingin mencari sang guru. Iya. Kenapa Bos Afan menyampaikan begini ke panjenengan? Tujuannya Bos Afan supaya uangnya panjenengan selamat, tidak kena tipu, secara sopan santun, bicaranya manis, berpakaian bagus. Berhati-hatilah saudaraku. Soalnya manusia siapapun kalau tujuannya itu ingin menipu cara sopan, merugikan orang lain demi mendapatkan uang, itu dijamin pasti apa ya? Tidak sombong orangnya. Pasti tidak sombong, pasti merendah, ramah tamah, bicaranya manis. Berhati-hatilah saudaraku. Iya. Dan lagi ini Bos Afan menyampaikan ya, supaya panjenengan selamat ya. Tujuannya Bos Afan supaya uangnya panjenengan juga selamat, tidak kena tipu mentah-mentah. Begini saudaraku, panjenengan kalau ingin mencari guru, saya ulangi, panjenengan kalau ingin mencari guru itu harus diteliti dulu, harus, jangan ceroboh. Ya, maksudnya seorang guru itu ada dua macam. Ada seorang guru membawa ke murid-muridnya atau ke santri-santrinya ke jalan surga, itu ada. Ada, masih banyak. Alhamdulillah masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang guru mengajak ke santri-santrinya atau ke murid-muridnya ke jalan neraka. Tapi santri-santrinya dan murid-muridnya tidak merasa kalau diajak oleh sang guru ke jalan neraka. Begini saudaraku, ciri-ciri sang guru mengajak kepada santri-santrinya atau murid-muridnya ke jalan neraka dan santri-santrinya tidak merasa kalau diajak ke jalan neraka, itu ada ciri-cirinya. Panjenengan bisa menilai. Makanya Bos Afan menyampaikan pada malam ini, yaitu seorang guru memberikan benda keris jenis apapun kepada sang murid. Ya, untuk apa sang guru kamu memberikan keris kepada sang murid? Khasiatnya apa? Itu tidak ada faedahnya itu. Soalnya di dalam kitab suci Al-Quran 30 juz tidak ada yang menjelaskan dan tidak ada yang mengizinkan untuk merawat, apalagi memandikan keris, iya kan? Itu tidak ada aturan di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada aturannya itu, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang guru menyuruh sang murid untuk mandi kembang, entah itu kembang 7 rupa atau kembang 100 rupa, pokoknya wes mandi kembang lah, iya, mandi bunga. Itu jangan lakukan. Itu sangat mutlak menyimpang dari aturan kitab suci Al-Quran itu. Iya. Ada lagi, sang guru memberikan kayak minyak botol kecil supaya bisa buka aura, ya, dan bisa buat pengasihan. Alah, itu jangan lakukan, jangan. Wis lah, percaya sama Bos Afan. Itu sangat mutlak. Itu menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Soalnya kalau kita ingin semuanya, pokoknya jurusan ke jalan surga,
harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala.